Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, ketika pandemi melanda, semua sektor mengalami perubahan. Namun ada hal yang menarik untuk dikembangkan, bahkan memaksa para marketer untuk berinovasi. Apa itu pemirsa? Salah satunya adalah digital marketing. Nah, transformasi digital ini pemirsa dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, bahkan efektif dan efisien sehingga kecepatan dan ketepatan bisa diperoleh dengan strategi dan inovasi untuk memperkuat branding. Zills bersama Media Group Network kembali menyelenggarakan sebuah acara penghargaan kepada merek-merek atau brand yang berhasil melakukan inovasi dalam digital marketing melalui Best Digital Brand Award tahun 2023. Seperti apa Best Digital Brand Award di tahun ini pemirsa? Untuk membahasnya sudah bersama saya Bapak Tommy Teguh Susetyo, CEO dan founder of Zills Asia, dan juga Mbak Kania Sutisnawinata, Asisten to President Director Metro TV sekaligus sebagai juri di Best Digital Brand Award 2022 ya Mbak Kania ya. Selamat pagi Pak Tommy, Mbak Kania. Selamat pagi gadis. Oke, pagi ini kita membahas mengenai Best Digital Brand Award 2023 yang akan segera dimulai. Berkaca dari kesuksesan di tahun 2022, apa yang membuat kemudian penghargaan ini begitu penting dan dinantikan oleh para brand sebetulnya? Ya, karena kita melihat BDBA kita sebutnya ini bukan hanya satu penghargaan ya yang kita jalankan, tetapi merupakan satu rangkaian, satu journey juga gitu kan. Nah, satu journey itu para brand yang tergabung yang tahun lalu sudah memenangkan awardnya juga, kita masuk ke dalam journey. Kita dulu ada CEO Coffeenomic Talk yang sudah dijalankan, terus kita ada BDBA ini, dan kita nanti ada event lagi kelanjutannya untuk Coffeenomic Talk lagi, dan kita juga punya satu Digitalk juga. Jadi yang tentu saja dinantikan oleh para brand itu mereka sangat antusias gitu loh. Ada apa lagi sih di dalam event ini, di dalam satu journey ini yang dalam satu tahun ya prosesnya ya. Jadi penentuan pemenang pun, kolaborasi pun yang dilakukan itu bukan hanya pada saat event tertentu, misalnya Agustus, September selesai, tapi kita journey yang berlaku dalam waktu 1 tahun. Dan itu para brand berkompetisi dengan baik, memberikan transformasi digital marketing, yang perubahan-perubahan yang dilakukan dalam waktu setahun itu cukup menarik sih, sangat menarik sih saya bilang. Oke, kita tahu ya Pak Tommy bahwa turn point digital marketing sebetulnya saat pandemi. Tapi kalau kita lihat tren digital marketing tahun ini seperti apa sih Pak? Nah, tahun ini lebih seru lagi, pada waktu dipaksa berubah dari yang perusahaan konvensional menjadi digital. Kita melihat bank-bank pun punya bank digital gitu kan. Nah, tahun ini kita melihat perubahan, ada yang namanya AI power. Ada penambahan jadi AI segala macam. Ceritanya tahun ini lebih seru deh, ada AI segala macam. Di digital marketing kita sebutnya juga ada penambahan yang menjadi performance marketing. Kalau yang sebelumnya hanya branding, awareness, engage, selesai. Tapi kita melihat brand sekarang sudah mau apa sih performance-nya, bagaimana menjadi transaction-nya, sales conversion. Nah, itu yang akan kita lihat di dalam tahun ini. Bagaimana dengan digital marketing ini bisa convert to sales. Nah, kita indikator-indikatornya akan cukup sangat banyak, dan itu yang akan menentukan siapa yang menjadi pemenangnya gitu. Oke, berarti brand juga harus selalu adjust dengan teknologi terbaru ya Pak? Exactly, karena teknologi itu selalu berkembang kan. Jadi teknologi tahun lalu yang quote-unquote dibilang cukup bagus, tapi tahun ini ternyata berubahnya sangat drastis gitu. Harus terus ikutin tren. Correct, even 3 bulanan pun berubahnya luar biasa gitu kan. Oke, Pak Tommy. Mbak Kania, Metro TV sudah tahun kedua bekerja sama dengan Zills. Apa yang membuat BDBA ini kemudian penting untuk diselenggarakan kembali, Mbak Kania? Penting untuk diselenggarakan kembali karena seperti yang disampaikan oleh Mas Tommy tadi begitu ya, bahwa kan sekarang era sudah berubah dan kemudian brand-brand itu juga dituntut untuk bisa berinovasi, beradaptasi, dan semuanya itu kan arahnya ke digital begitu ya. Jadi kebetulan Zills Asia dan juga Metro TV, Media Group Network punya kepedulian yang sama, ingin menyoroti, meraise awareness, dan kemudian juga sekaligus memberikan apresiasi terutama kepada perusahaan-perusahaan yang sudah sukses melakukan transformasi digital seperti yang tadi disampaikan. Betapa pentingnya begitu di era yang serba terkoneksi seperti sekarang ini, inovasi itu secara terus-menerus dilakukan, apalagi teknologinya itu selalu berubah dan dalam kecepatan yang lebih cepat lagi gitu. Betul, nah ini betul. pakarnya kebetulan gitu ya Zills Asia.
luar biasa cepat, dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita juga menyuarakan gitu ya, bagaimana perusahaan-perusahaan itu untuk bisa sukses dan bisa terus bertahan, karena kan kuncinya sekarang adalah tidak hanya digitalisasi tapi juga sustainability gitu ya. Kunci kesuksesan dari perusahaan terutama bagaimana brand-brand yang mature ini dituntut untuk melakukan perubahan, beradaptasi, berinovasi, termasuk juga mulai mengimplementasikan apa yang dinamakan sebagai digital marketing yang tools-toolsnya tadi sudah sempat disebutkan juga gitu. Apalagi sekarang trennya sudah mengarah ke AI semua gitu ya Mas Tommy ya. AI power semua. AI power gitu. Jadi menarik sih untuk melihat seperti apa sih bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan terutama yang ada di Indonesia ini beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Menjadi penting makanya untuk melihat dan meng-capture gitu seperti apa perkembangannya. Oke. Nah, kalau sebagai juri di BDPA tahun 2022, Mbak Kania melihatnya seperti apa? Ada kesan apa dan mungkin atau ada catatan tertentu? Kesannya yang pasti menyenangkan ya. Penjuriannya itu menyenangkan sekali. Kebetulan juga ketemu dengan pakar-pakarnya semua gitu, akademisi yang memang pakar di bidangnya, kemudian juga bekerja sama dengan ZILS gitu, di mana kemarin itu semuanya berbasiskan data sebenarnya gitu ya. Ketika kita melakukan penjurian itu adalah produk akhir dari data yang kemudian sudah diolah dan akhirnya menghasilkan perusahaan-perusahaan yang brand-brandnya itu memang paling kuat gitu, terutama ketika kita bicara soal transformasi digital gitu dan branding digital gitu ya. Bagaimana mereka mengimplementasikan pemasaran digital, kalau tadi tidak hanya sekedar raising awareness tapi juga performance-nya seperti apa, kinerjanya seperti apa gitu. Kalau buat saya sendiri ya, karena kalau saya kan mungkin saya mewakili perusahaan dan juga mungkin lebih pakar di bidang komunikasinya gitu ya. Betapa kemudian terlihat sekali komunikasi di era digital itu sama sekali berbeda ya. Udah tidak satu arah lagi, feedback itu bisa setiap saat terjadi, krisis itu bisa setiap saat terjadi. Bagaimana kemudian perusahaan itu beradaptasi, dan saya bisa belajar banyak tentunya dari pakar-pakarnya. Oke, menarik sekali pembahasan kita, dan kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai Best Digital Brand Awards. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa, dan kita masih membahas mengenai Best Digital Brand Awards 2023 yang sebentar lagi akan terselenggara ya Pak Tommy ya. Betul. Apa saja Pak kategori untuk tahun ini yang akan diselenggarakan? Wah, kategorinya banyak ya, jadi kalau dibacain ya nanti selesai kita ini talk show-nya ya. Jadi kategori kita bisa melihat dari banking, apa yang banking sendiri, bank konven, bank syariah, udah gitu digital bank, otomotif, terus dari FMCG, cukup banyak sih kalau kita turunkan satu-satu, cukup banyak. Karena masing-masing itu in the end of the day kategori itu bisa bertambah seiring dengan perubahan dari company yang ikut, perubahan dari digital transformation yang ikut. Kadang-kadang ada sesuatu ini cukup menarik ya gitu, dan kita bisa diskusi on that category gitu. Lalu untuk proses penilaiannya sendiri akan seperti apa? Apakah ada perubahan dari kriteria penilaian dibandingkan tahun sebelumnya? Tentu tidak jawabannya, karena penilaian awalnya itu para dewan juri yang terhormat juga kita akan sharing mengenai data awal gitu. Jadi data itu, karena kita SILS ini company yang berbasis data ya. Kalau nggak ada datanya kita akan sangat sulit menentukan pemenangnya siapa gitu. Kita akan calling data, kita sebutnya discover your company. Datanya ada company A, terus ada 1, 2, 3 kompetitornya. Kita akan melihat which one is the best gitu kan. Sentimen positif, sentimen negatif, segala macam di sana, siapa dibicarakan, jam berapa, kita melihat ternyata yang positif ini siapa dan kategorinya apa aja. Nah itu yang akan kami undang untuk tahap berikutnya adalah penjurian. Pasti menang? Tentu tidak gitu loh, karena kita tidak bisa meyakini company ini langsung menang gitu. Dan ada beberapa yang ya karena satu pasti nanti nextnya setelah penjurian pun karena durasi yang mepet gitu, itu akan ada satu challenge tersendiri lagi kan. Teman-teman brand itu dengan sangat antusias akan cerita ya, bahkan ceritanya banyak gitu, tapi waktunya cuma 10 menit. Bagaimana feed-in di sana, ya tahun ini kita coba agak a bit longer, cuma nanti impact-nya ke belakang ya, jadi sampai malam gitu kan. Nah begitu teman-teman dewan juri yang terhormat ini begitu masuk ke brand ketiga, keempat, kepala kami mulai panas. Karena banyak sekali informasi yang masuk gitu kan. Nah itu yang cukup seru sih menurut kami. Dan dari latar belakang yang berbeda-beda gitu kan. Bisnisnya kan macam-macam gitu ya. Bisnisnya macam-macam, sektornya berbeda gitu. Itu yang akan sangat seru sih. Gitu. Jadi dari awal itu adalah sebenarnya base data dulu ya, kurasinya. Tapi kategori penilaiannya kemudian juga
banyak hal, termasuk sustainability? Betul, karena itu salah satu kata kunci tadi Mbak Kani sudah mention. Jadi kalau kita punya digital marketing yang bagus, kita digital transformation-nya oke banget, tapi kalau nggak ada sales-nya, ya perusahaannya nggak bisa sustain. Ya. Karena itu salah satu kuncinya bagaimana membuat hal ini berdampak positif dengan ke company-nya. Nah, tapi tentunya kita selalu mention ke teman-teman brand ya, bahwa kita di Dewan Juri pun kita ada NDA-nya gitu loh. Jadi proses-proses itu mereka juga yakin bahwa data yang di-share itu aman gitu. Oke. Kalau Mbak Kani ya, berkaca dari tahun lalu, sebetulnya apa tantangan mungkin sebagai seorang juri bertemu dengan banyak brand dan mereka juga expert di digital marketing, apa tantangannya Mbak? Tantangannya ya itu tadi ya, durasi yang mepet. Durasi mepet sekali. Durasi yang mepet, karena kemarin kalau tidak salah masing-masing perusahaan itu hanya diberi waktu 10 menit untuk presentasi. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri sebenarnya dari sejak awal gitu, 10 menit diberikan waktu untuk mereka presentasi, memaparkan kinerja gitu, terutama yang berkaitan dengan transformasi digital, dengan digital marketing, sosial media dan lain sebagainya. Dan memang bagaimana dalam waktu 10 menit ini mereka bisa membuat juri semakin yakin gitu loh bahwa mereka itu layak gitu untuk dijadikan pemenang gitu. Nah, tentunya setelah itu kan ada proses tanya jawabnya juga ya oleh Dewan Juri, tapi presentasi itu sangat menentukan sebenarnya gitu ya. Bagaimana data-data apa yang mereka sampaikan dan lain sebagainya, walaupun memang tadi kan seperti disampaikan para brand ini ketika mereka masuk dalam tahap penjurian itu juga sebenarnya sudah melewati tahapan yang tidak kalah penting, yaitu data yang sudah diolah gitu oleh Zenus Asia gitu. Jadi mereka sebenarnya tuh udah setengah menang gitu ya. Udah setengah menang, tapi belum tentu menang. Tapi belum tentu menang, setengah menang belum tentu menang. Nah, tahap presentasi ini juga sangat menentukan. Nah, buat saya sendiri sih tantangannya yaitu durasinya mepet, kemudian juga perusahaan itu kan dari berbagai macam sektor, sehingga mungkin praktek-prakteknya juga berbeda ya gitu. Ketika kita bicara soal pelayanan, komunikasi dan lain sebagainya gitu. Itu kan intinya itu kan ya, betul, digital betul. marketing itu gitu ya, bagaimana mereka meningkatkan pelayanan mereka, karena ujung-ujungnya kan bagaimana perusahaan-perusahaan ini meleverage teknologi gitu ya, meleverage teknologi untuk operasionalnya itu menjadi semakin efisien, semakin efektif gitu. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa perkembangan zamannya itu adalah sekarang tuh nasabah atau pelanggan-pelanggannya ini kan Gen Z ya, Gen Z milenial yang pola komunikasinya itu sudah berbeda gitu dengan yang sebelumnya. Dengan gitu yang kan. sebelumnya dengan senior milenial seperti kita gitu ya. Kita masih dapat milenialnya sih. Masih dapat milenialnya dikit. Nah, itu sih menariknya seperti itu gitu. Tapi karena bisnisnya ini kan macam-macam ya, jadi bisa dibayangkan kan gitu. Itu aja sih tantangan terbesarnya. Tapi tentunya berharap yang menjadi peserta tahun ini semakin banyak ya. Oke, kita harus juga melihat dari sisi customer-nya ya, begitu. Oke. Betul. Baik, kita masih akan membahas mengenai digital marketing, menarik sekali pembahasan kita. Saya jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih membahas mengenai Best Digital Brand Award 2023 di era teknologi yang saat ini berkembang pesat sekali, Pak Tommy. Kita lihat tentu banyak sekali tantangan. Nah, tapi bagaimana sih perusahaan-perusahaan ini bisa menjaga eksistensi mereka di dunia bisnis melihat perkembangan yang terus terjadi? Nah, serunya begini, sekarang ini kita kalau bicara digital semua adalah measurable, semua bisa dihitung ya. Jadi kalau kita bicara tadi mengenai campaign, kalau dulu yang kita sebut namanya brand ambassador atau KOL segala macam, kalau dulu kita bicara hanya mengenai awareness, engagement, that's it. Kalau sekarang ya kami sih punya engine-nya ya, kita bisa monitor sampai juga terjadi penjualan. Jadi para brand itu mereka bisa berapa sih ROI-nya? Yang kita spend money, berapa sih penjualannya? Karena ujungnya jadi KPI-nya udah berbeda KPI-nya nih? jelas sekali gitu. KPI-nya itu akan berbeda dari yang zaman dulu, berapa reach segala macam, tapi sekarang reach itu bisa dihitung ditambahkan dengan sales conversion. Itu salah satu keunggulan yang bisa kita lihat gitu. Jadi it's totally different platform yang biasa aja sama dengan yang bisa dilakukan di sana. Nanti ditambah lagi dengan AI power, bagaimana jadi ujungnya adalah company sustain karena ROI-nya bisa dihitung, terus engagement dari yang para usernya, para customer juga lebih mudah karena bisa berinteraksi langsung. Ujungnya adalah semuanya everybody happy karena conversion-nya dihitung, terus
how to communicate-nya gitu kan. Bahkan dia lebih tahu bagaimana komunikasi zaman sekarang ya, berbeda dengan komunikasi yang zaman dulu one way gitu kan. Kalau brand one way, kalau sekarang two way ini bolak-balik. Dan itu cepat sekali. Begitu divideokan, diviralkan, kalau brandnya tidak adaptasi dengan cara yang baik menjawabnya, itu brandnya gede pun bisa jadi hiccup gitu loh. Ada sesuatu yang jadi viral tapi on the negative thing, dan itu begitu kita keluarin keluar tuh. Nah itu bagaimana cara menyikapinya supaya hal demikian kita convert jadi positive way gitu. Dan berpengaruh terhadap tingkat penjualan ya ternyata. Nah itu akan impactnya ke tingkat penjualan, impactnya ke sana, terus sustain. Jadi itu satu cycle yang bisa impactnya bisa kelihatan gitu loh. Oke. Mbak Kania sendiri melihatnya seperti apa? Adaptasi perusahaan itu harus seperti apa sih melihat perkembangan digital marketing sekarang? Utamanya sih ya bagaimana kemudian tadi ya seperti berulang kali saya sampaikan, leveraging teknologinya itu bagaimana kemudian bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat pertama operasionalnya menjadi lebih efisien, efektif. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman juga gitu ya, tuntutan dari customer itu kan sudah berubah, sudah semakin tinggi. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian teknologi bisa dimanfaatkan untuk menjangkau kliennya di mana saja, kapan saja, dan segala sesuatunya dipermudah, aksesnya juga diperluas gitu lah, kurang lebih seperti itu ya. Saya juga belajarnya dari penjurian tahun kemarin gitu. Tapi kurang lebih seperti itu. Tapi di balik itu semua sebenarnya yang paling utama, dan ini juga sebenarnya berulang kali disampaikan oleh Mas Tommy juga, adalah soal mindset gitu ya. Jadi percuma gitu ya kita mengikuti perkembangan zaman, kita menjadi agile itu kan juga karena berdasarkan mindset yang juga berubah gitu. Jadi digital mindset itu tidak serta-merta gitu ya terbentuk. Jadi memang harus dipicu, dilahirkan atau dibiasakan lah gitu ya kurang lebih. Kayak tahun lalu kita menjadi digital mindset karena dipaksa oleh COVID gitu kan. Dipaksa, iya, setengah betul, dipaksa betul, gitu, mau nggak mau. Jadi ternyata ada yang begini loh gitu kan. Jadi agility itu penting gitu misalnya, dan yang paling penting tuh pokoknya udah lakukan saja dulu, do gitu ya. Akhirnya jadi part of culture kita juga ya. Nah kalau terakhir kita sebelum menutup perbincangan, apa harapannya untuk Best Digital Brand Award tahun ini, Pak Tommy? Makanya Pak Tommy dulu boleh? Kalau dari kami sih, kita dari awal kita selalu bilang kita mau supaya BDBA ini yang merupakan satu journey, merupakan kolaborasi bersama yang dilakukan, itu menjadi benchmarking gitu. Orang bisa melihat menjadi benchmark yang benar tuh begini, dan bukan hanya 1 bulan loh, tapi satu journey setahun yang prosesnya jadi begitu. Kita akan membentuk satu ekosistem baru gitu loh, yang para pemenangnya akan bergabung dengan ekosistem kami, dan mereka akan mendapatkan benefit lebih. Jadi bukan hanya ngomong BDBA ya, 1 bulan ya, tapi 1 tahun proses yang dilakukan, dan mereka teman-teman brand itu akan happy, dan kita leverage bersama, kita akan masing-masing maju bersama karena kategorinya betul berbeda, dan itu yang bisa saling melengkapi gitu. Oke, Mbak Kania mungkin mau menambahkan? Harapannya ya, harapannya tentu lebih banyak peserta lagi untuk tahun ini, awareness-nya juga semakin terbangun gitu, dan paling utama tadi adalah bagaimana apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini, mereka yang berani berubah gitu, berkontribusi secara positif terhadap perekonomian nasional. Oke, kita harapkan Best Digital Brand Award tahun ini sukses seperti tahun lalu, bahkan lebih sukses lagi, makin banyak brand yang kemudian ikut serta begitu ya. Dan ini juga menjadi sebuah benchmark yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tommy. Terima kasih Pak Tommy, Mbak Kania sudah bergabung di Metro TV. Terima kasih. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Saya Gadis Bianca, akhir kata pamit undur diri. Sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.